warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa sekalian. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan bersemangat hari ini. Kita akan belajar tentang sifat-sifat bentuk akar. Terkait dengan eksponen ya, bukan akar tanaman, tapi di sini dengan akar yang kuat nanti akan jadi tanaman yang lebat. Begitu juga kalau kita paham materi ini, nanti kita bisa menyelesaikan berbagai macam bentuk soal mengenai sifat-sifat bentuk akar. Masih bersama dengan saya, Ibu Erna Wahyuni. Terkait dengan sifat-sifat bentuk akar, kita definisikan terlebih dahulu apa itu bentuk akar. Jadi, jika A bilangan real positif, serta M, N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat 1/N ini bisa dinyatakan dengan akar pangkat N dari A. Sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian jika ada A pangkat M per N, itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M, seperti ini. A-nya harus bilangan real positif ya, karena kalau akar dari bilangan negatif itu menjadi suatu bilangan yang tidak terdefinisi, jadi A-nya harus positif. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifatnya. Ini sebenarnya ada beberapa yang hampir mirip dengan sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat bentuk pangkat, jadi kita tinggal mengikuti saja gitu. Baik, masuk ke sifat yang pertama. Di sini ada akar A dikali B. Maka kita bisa dapatkan, kita urai ini menjadi akar A dikali dengan akar B. Seperti itu. Kita dapat nih sifat 1. Dengan A, B adalah bilangan real positif. Seperti itu. Sebagai contoh, misal bentuk sederhana dari akar 108 itu berapa? Kalau akar 108 kan terlalu banyak ya, belum menjadi bentuk yang sederhana, maka bisa kita sederhanakan dengan cara diurai 108 itu berapa kali berapa, yang nanti salah satunya itu bisa ada hasilnya gitu. Nah, di sini Ibu urai menjadi akar 36 kali 3. Kenapa? Karena 36 itu kalau di akar itu ada hasilnya, yaitu 6. Sehingga dari sini bisa kita pecah menjadi akar 36 dikali dengan akar 3. Akar 36 adalah 6, kemudian akar 3-nya tetap. Jadi akar 108 itu sama dengan 6 akar 3. Baik, kita lanjutkan dengan sifat kedua, yaitu penjumlahan. Di sini ada M akar A ditambah N akar A, sama-sama mempunyai akar A di situ, maka kita bisa menambahkannya M ditambah N, didahului kurung, kemudian dikali dengan akar A. Ini sesuai dengan sifat distributif perkalian di sini. Kalau dikembalikan juga nanti sama. Kemudian ada pengurangan di situ, M akar A dikurangi N akar A, maka sama-sama mempunyai akar A, maka kita bisa kelompokkan M dikurangi N dikali akar A. Ini merupakan sifat yang kedua. Dengan A-nya bilangan real positif ya, karena nilai di bawah akar itu harus bilangan yang positif. Kalian bisa cek misal akar min 2 kayak gitu, bagaimana reaksi kalkulator kalian. Pasti akan error atau none atau no valid number atau yang lainnya. Jadi syarat nilai di bawah akar haruslah bilangan yang positif atau minimal 0 gitu. Ya, sebagai contoh dari sifat 2 ini ada akar 24 ditambah akar 54 dikurangi akar 96. Seperti itu. Maka bisa kita jabarkan akar 24 itu menjadi akar 4 kali 6. Jadi salah satu harus bisa di akar ya. Maksudnya kalau di akar itu ada hasilnya gitu. Kemudian 54 bisa kita urai menjadi akar 9 dikali 6. Kemudian akar 96 bisa kita urai menjadi akar 16 kali 6 gitu. Jadi akar 4 langsung bisa kita keluarkan dari akarnya menjadi 2 akar 6. Kemudian akar 9 dikali 6 bisa langsung kita dapatkan 3 akar 6. Kemudian akar 16 kali 6 bisa kita dapatkan hasilnya 4 akar 6.
Nah, dari sini maka semuanya sama mempunyai akar 6, maka kita bisa kelompokkan 2 ditambah 3 dikurangi 4 semuanya dikurung, kemudian ada akar 6 di situ. Kita bisa operasikan 2 ditambah 3 itu 5, 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1, sehingga diperoleh 1 akar 6, atau kalau 1 itu sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa, langsung akar 6 saja itu sudah secara implisit sudah mewakili dia 1 akar 6, seperti itu. Jelas untuk sifat yang kedua, kita masuk ke sifat yang ketiga. Ini yang harus berhati-hati. Apakah akar A ditambah akar B itu sama dengan akar A plus B? Ada yang bisa jawab? Sama atau berbeda? Iya. Kita akan cek ya, kita bisa ngambil angka untuk apakah ini sama atau enggak ya, gitu. Akar 16 ditambah akar 9. Nah, apa sama dengan akar dari 16 plus 9? Gitu. Nah, kita bisa cek hasilnya. Kalau akar 16 itu kan 4, akar 9 itu 3. Berarti kalau ditambahkan hasilnya adalah 7. Sementara kalau akar 16 plus 9 kita hitung secara langsung, itu akar 16 ditambah 9 itu kan akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Kita bisa bandingkan hasilnya yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini. Sebelah kiri hasilnya 7, sebelah kanan hasilnya 5. Sama atau berbeda? Jelas berbeda ya, 7 tidak sama dengan 5 di sini. Sehingga sama atau berbeda akar 16 plus akar 9 ditambah dengan akar 16 plus 9 sama atau berbeda? Jawabannya adalah jelas tidak sama. Jadi tidak boleh ditambahkan seperti itu. Maka kita bisa dapat sifat yang ketiga bahwa akar A ditambah akar B tidak sama dengan akar A plus B. Itu ya. Baik, ini sifat ketiga, AB harus berlawan real positif. Yes. Sebagai contoh, nah seperti ini. Ini ada UN tahun 2007, paket A. Bentuk sederhana dari akar 8 ditambah akar 75 dikurangi dalam kurung akar 32 ditambah akar 243 adalah gitu. Kita jawab, di sini ada min kemudian kurung di situ, maka ini minnya bisa kita distribusi masuk ke dalam kurung menjadi seperti ini. Jadi min akar 32, min akar 243. Oke, bisa kita urai, akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2, kemudian akar 75 itu akar 25 kali 3, akar 32 itu 16 kali 2, dan akar 243 itu adalah 81 kali 3. Sehingga kita dapatkan 2 akar 2 ditambah 5 akar 3 dikurangi 4 akar 2 dikurangi 9 akar 3. Bisa kita kelompokkan yang akar 2 dengan akar 2, yang akar 3 dengan akar 3, kemudian kita kurangkan, hasilnya menjadi min 2 akar 2, ini diperoleh dari sini, kemudian 5 dikurangi 9, hasilnya min 4 akar 3. Ini sudah hasil akhir ya, antara akar 2 dan akar 3 tidak bisa kita kurangkan dan tidak bisa kita tambahkan karena memang berbeda, bukan jodohnya, jadi jangan dipaksa gitu. Baik, selanjutnya untuk sifat yang keempat, ada akar A dibagi dengan akar B. Ini akarnya bisa kita jadikan 1 menjadi akar A per B. Ini menjadi sifat yang keempat. Sebagai contoh, akar 150 dibagi dengan akar 75. Jawabannya berapa? 2, Bu. Bukan ya, karena ini ada akarnya. Kalau misal nggak ada akarnya benar, 150 bagi 75 itu 2. Tapi kan di sini ada akarnya. Jadi kalau ada akarnya ya berbeda hasilnya. Jadi di sini akarnya bisa kita jadikan 1 seperti ini, 150 dibagi 75, maka jawabannya adalah akar 2. Bukan 2 ya, tapi akar 2. Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar. Jadi merasionalkan bentuk akar ini biar penyebutnya tidak lagi mengandung unsur akar gitu. Jadi A, B, C, D bilangan real positif, artinya semua nilai yang ada di bawah akar adalah bilangan real positif, 0 minimal ya. Yang pertama, bentuk A per akar B, ini bisa kita rasionalkan dengan cara mengalihkan dari penyebutnya ini. Jadi A per akar B kita kalikan dengan akar B per akar B. Kenapa dikalikan dengan bentuk yang sama? Karena ini kalau disederhanakan kan 1. Suatu bilangan yang dikalikan dengan 1 itu
bilangannya akan tetap, tidak merubah bilangan aslinya begitu. Makanya dikalikan dengan akar B per akar B. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah A per B akar B begitu. Kan A dikali akar B itu A akar B, kemudian akar B dikali akar B adalah B atau akar B kuadrat ya, jadinya kan B seperti itu. Kemudian bentuk yang kedua ada A per B plus akar C. Nah ini kita kalikan dengan bentuk sekawan dari penyebut ini. Bentuk sekawan dari plus adalah min. Sehingga bisa kita tulis ulang A per B plus akar C dikalikan dengan sekawan. Sekawannya adalah B min akar C per B min akar C. Pembilang dan penyebut harus sama dalam mengalikan ini. Karena biar kalau disederhanakan itu jadinya satu gitu. Tidak merubah dari bilangan aslinya. Kemudian sekawan dari plus di sini adalah min ya, dua-duanya min. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Ini ada bentuk B plus akar C dikali B min akar C nanti. Kalau yang pembilang tetap sama, A dikali B min akar C, kita kasih kurung. Kemudian kalau yang penyebut ini B plus akar C dikali B min akar C bisa kita kali-kalikan ya gitu. B dikali B kuadrat, kemudian B dikali min akar C itu min B akar C. Kemudian akar C dikali B itu plus B akar C, jadi saling menghilangkan dengan yang tadi. Sehingga tinggal plus akar C dikali min akar C itu min C saja, kayak gini. Kemudian bentuk yang ketiga ada A per akar B plus akar C. Ini hampir mirip dengan yang atas, sekawannya dari plus adalah min. Kalau misal sekawannya dari min, ya plus gitu. Tinggal kita kalikan pembilang hasilnya. Tinggal dikali seperti itu, penyebutnya B min C ya, perkalian dari penyebut dengan penyebut. Kemudian yang selanjutnya akar A plus akar B per akar C plus akar D, maka sekawannya kalau dua-duanya ada akar seperti ini, maka yang diprioritaskan sekawan adalah yang bagian penyebut. Jadi dikalikan dengan ya akar C min akar D per akar C min akar D seperti ini. Sehingga hasilnya yang pembilangnya tetap, nanti bisa tinggal dikali-kalikan boleh. Ke yang bawah itu tinggal C min D saja gitu. Jadi kalau kita perhatikan hasil dari merasionalkan bentuk akar itu, penyebutnya sudah tidak ada lagi bentuk akarnya gitu ya. Kita masuk ke contoh. Ada UN 2011 pakai 12 sini. Bentuk sederhana dari akar 5 plus 2 akar 3 per akar 5 min 3 akar 3 adalah gitu. Jadi bisa kita jawab, kita kalikan dengan sekawannya ya. Sekawan dari min adalah plus. Prioritaskan sekawan yang bawah. Jadi akar 5 plus 3 akar 3 per akar 5 plus 3 akar 3. Tinggal kita kalikan dengan air mancur. Akar 5 dikali akar 5, akar 25. Kemudian akar 5 dikali 3 akar 3, itu hasilnya adalah 3 akar 15. Kemudian 2 akar 3 dikali akar 5 adalah 2 akar 15. Ditambah dengan 2 akar 3 dikali dengan 3 akar 3, hasilnya adalah 6 akar 9. Kemudian yang bawah ini sudah bentuk A min B dikali A plus B, itu hasilnya A kuadrat min B kuadrat, maka akar 5 dikali akar 5 ya akar 25 dikurangi ini 3 akar 3 kali 3 akar 3 itu 9 akar 9. Kita bisa sederhanakan, akar 25 itu adalah 5, kemudian 3 akar 15 ditambah 2 akar 15, akarnya sama, maka bisa disederhanakan menjadi 5 akar 15. Kemudian 6 akar 9, akar 9 itu adalah 3, 3 kali 6 jadinya adalah 18. Kemudian di sini 5 kurangi 27. Hasilnya ini 23 diperoleh dari 5 ditambah 18, 23 ditambah 5 akar 15. Per min 22 di sini diperoleh dari 5 dikurangi 27. Nah ini minnya di bawah, bisa juga ditaruh di tengah ya, di tengah pecahannya seperti ini hasilnya. Begitu, kemudian ini sebagai latihannya, silahkan dikerjakan secara mandiri. Nanti kalau yang memerlukan kunci bisa request ke Ibu, Ibu berikan kuncinya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan selalu tumbuh seperti akar yang kuat, akan menghasilkan tanaman yang kuat pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.